Hai, saya Aira. Di sini saya akan membawa kalian semua untuk mengetahui lebih banyak tentang Masjid Agung Kota Bangkalan. Masjid Agung Kota Bangkalan merupakan salah satu masjid tertua dan bersejarah di Pulau Madura. Masjid ini juga merupakan salah satu ikon penting di Kota Bangkalan. Apakah kalian ingin mengetahui bagaimana awal terbentuknya Masjid Agung Kota Bangkalan ini? Pada abad awal ke-19, Islam di dalam Madura sudah sangat berkembang pesat. Namun, kegiatan keagamaan di Kota Bangkalan ini belum ada yang benar-benar besar dan menjadi simbol kota. Karena hal tersebut, Pangeran Adipati Cakra Adiningrat II berinisiatif untuk membangun Masjid Agung Kota Bangkalan dengan tujuan memperkuat syiar agama, menjadikan masjid sebagai tempat bersolat berjemaah, dan sebagai pusat kehidupan masyarakat Bangkalan. Awal pembangunan masjid ini dimulai pada 10 April 1819, bertepatan dengan 14 Jumadil Akhir 1234. Awalnya, masjid ini berukuran 30 kali 30 meter persegi, kemudian berevolusi menjadi 11.527 meter persegi. Jika kalian melihat ke arah dalam, ada seni arsitektur dengan paduan gaya Jawa, Madura, dan sedikit sentuhan Arab. Atapnya tidak hanya berbentuk kubah, tetapi juga ada genteng, kayu, dan juga sedikit ukiran khas. Pemugaran dan perawatan juga menjadi bagian dari perjalanan sejarahnya. Catatan menunjukkan beberapa kali pemugaran dan perbaikan, termasuk pemugaran akhir abad ke-19, perbaikan pasca gempa pada pertengahan abad ke-20, hingga rehabilitasi dan perluasan yang dilaksanakan akhir abad ke-20, dengan tujuan mempertahankan struktur sekaligus menyesuaikan fungsi bagi meningkatnya jumlah jemaah. Membawaku menuju sebuah bangunan yang sederhana dan dijaga dengan penuh hormat. Di bagian belakang Masjid Agung Kota Bangkalan terdapat kompleks makam keluarga, keraton, dan tokoh penting. Di dalamnya terdapat makam yang telah dilapisi oleh keramik, menandakan betapa pentingnya sosok yang bersemayam di sini. Inilah makam Pangeran Adipati Cakra Adiningrat II, salah satu pemimpin besar Bangkalan yang dikenal arif dan berpengaruh. Suasana di sekitarnya hening, membuatku seolah kembali ke masa lalu, mengingat kejayaan serta warisan yang beliau tinggalkan bagi masyarakat Madura. Disinilah tempat bersemayamnya Pangeran Adipati Cakra Adiningrat II. Beliau bukan hanya sosok seorang pemimpin Bangkalan, tetapi juga sosok yang memiliki inisiatif besar membangun Masjid Agung Bangkalan. Irul punya garba 5 Patmi, punya putra 40. Punya putra 40, gurunya Sultan ada di belakang, Said Lalalaguna sama istrinya Said Lalalaguna. Dan ini prajuritnya dua. Nah, kalau yang ini kuburannya ada di Jawa, cuman kebijakannya Sultan itu ya. Simbolis Ya, ya. Karena kebijakannya Sultan. Ya. Seperti kami ini ya nggak boleh lah nyapu-nyapu. Dari pahala. Dari barokah. Selama bertugas, apa yang bikin Bapak berkesan? Yang berkesan itu karena beliau adalah waliullah. Saya bertawasul di sini itu hanya wasilah. Karena kita kan kotor, mau baca Quran, baca apa. Dengan wasilah, dengan kita ngaji di atas Sultan, jadi doa kita biar cepat nyampe. Sebagai tangga. Artinya wasilah. Di Quran wabtagu ilahil wasilah. La yuraddu mutawassil. Tidak akan tertolak doanya orang yang bertawasul. Menurut Bapak, apa arti penting keberadaan makam di sini bagi masyarakat Bangkalan? Bagi penting adalah orang-orang yang bertujuannya ingin minta ngaji dulu, bertawasul di sini. Nanti Sultan juga menyampaikan hajat-hajat kita, kepentingan kita. Ya betul. Ya betul. Itu yang membuat Bangkalan itu kepercayaan kami. Ya itu artinya kita berdoa di atas makam Sultan. Nah, Sultan itu kembalikan mendoakan kita, kebutuhan kita. Jadi artinya tawasul, itu adalah tawasul. Ya,
kalau harapan Bapak agar generasi muda tetap menjaga dan menghormati masjid serta makam yang ada di sini bagaimana? Oh, bagus, itu suatu yang bagus. Di dalam Quran sendiri bukan merusak tapi memperbaiki dan merawat. Nah, buktinya itu beliau itu prajuritnya Sultan. Kenapa sampai di situ? Karena kabula itu namanya apa yang disuruh Sultan, ke barat, dan ke timur, takdim gitu. Jadi takdim para guru, para anu itu suatu pahala yang luar biasa. Gak ada banding itu. Kalau artinya bertawad. Kalau kita ke sini berarti dipanggil sama Sultan lewat Allah, dipanggil sama Allah lewat lantaran Sultan. Nah, bisa baca Yasin. Apa yang di sini itu yang kita bisa dengan sholawat, dengan baca Quran, dengan tawasulnya. Kalau wirid-wiridnya Sultan, artinya amal-amal Sultan itu sebelum sholat subuh. Sebelum sholat subuh. Sholat 2 rakaat. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammad Rasulullah shadiqul wa'dil amin 3 kali. Insyaallah terhajat. Itu setelah sholat kunutan subuh ya. Itu yang buat berkesan kepada masyarakat sini. Jadi sampean tanpa lantaran orang tua bisa nggak jadi kayak gini. Punya HP, punya apa? Dengan wasilah. Bukan kita meminta pada kuburan syirik, bukan meminta. Bukan minta, hanya terkait syarat ya. Hanya tawasul. Ini dari Cirebon. Dari Tegal. Ini dari Cirebon. Kenapa saya dari Tegal jauh-jauh? Kenapa? Karena dipanggil sama Sultan. Ya. Kenapa sampean kok bisa ke sini karena dipanggil Sultan? Ini sebuah termasuk orang yang buka hatinya sama Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih ya Pak. Boleh menanyakan siapa namanya? Demikian perjalanan singkat kita mengenal sejarah Masjid Agung Bangkalan. Masjid yang tidak hanya untuk tempat beribadah, tetapi juga bukti atas perjalanan panjang dan budaya Madura. Semoga kita bisa terus menjaga dan menghormati warisan yang berharga ini. Saya Aira, itulah kisah singkat tentang Masjid Agung Bangkalan.